破！看出楚狂生的。 Guangxing akhirnya mengekspos sedikit kekuatannya yang membuat semua orang yang berada di sana pun nampak sangat terkejut. Karena bagaimana mungkin orang yang dikenal tidak bisa berkultivasi tetapi saat ini mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Di malam harinya setelah Guangxing pulang dari Papilun Harta, Guangxing kembali berkultivasi. Dan kali ini Guangxing akan mencoba menyempurnakan dua gulungan secara sekaligus yang Guangxing pinjam dari Papilun Harta. Dengan menggunakan ruang yang istimewa ditambah batu monumen pencerahan. Seketika Guangxing dapat menyempurnakannya dan bahkan menguasai dua jurus dari dua gulungan tersebut dengan begitu mudah. Dan isi dari dua gulungan tersebut yaitu jurus 9 segel guntur dan seni meridian emas. Masing-masing dari jurus tersebut sangatlah kuat, bahkan peringkatnya berada di 6 bintang asal bumi. Hal yang pertama Guangxing lakukan yaitu menyempurnakan jurus seni meridian emas. Setelah jurus seni meridian emas disempurnakan, kemudian Guangxing mencoba menyempurnakan jurus 9 segel guntur. Yang mana jikalau berhasil disempurnakan maka kekuatannya akan sangatlah kuat. Setelah Guangxing berhasil menyempurnakan dua gulungan tersebut bahkan menguasai jurus yang ada di dalamnya, terlihat Guangxing yang mencoba kekuatan barunya di dalam hutan yang lebat dengan pepohonan. Dan singkatnya 3 bulan pun telah berlalu dan inilah saatnya di mana pertandingan sesama murid dari keluarga Chu akan dimulai. Terlihat para penonton sudah dengan antusias ramai-ramai memasuki tribun dan terlihat juga Guangxing yang sedang berjalan ke sana. Namun di sela-sela itu terlihat penonton yang masih saja mengejek Guangxing karena masih terkenal akan keidiotannya. Dan mereka juga bilang kenapa harus diadakan duel. Karena jika dibandingkan, itu bagaikan langit dan bumi. Yang satu adalah murid tertolol, dan yang satunya lagi adalah murid terbaik dan jenius yang dimiliki keluarga Chu. Sudah dapat dipastikan, pertandingan ini akan dimenangkan oleh Chu Qing, ujar para penonton. 一个是楚家第一天才，你还不知道啊？那个废物少爷，听说你可以修炼。 Dan tak lama kemudian terlihat tunangan Guangxing, Nona Lin, datang ke sana dan menyampaikan bahwa pertunangan mereka pasti akan dibatalkan. Karena dia sekarang sudah tertarik dan jatuh cinta kepada seseorang yang dikenal dengan nama Percy. Mendengar itu Guangxing hanya bisa mengejeknya bahwa Percy tidak mungkin suka kepada wanita seperti dia. 我们的婚约依然会解除，或许听说过狂尊。还有，狂尊对你这种 Ya, bagaimana mungkin Guangxing tidak tahu kalau Percy tidak menyukainya? Karena Percy itu adalah dirinya sendiri. Kemudian terlihat Nona Lin yang kesal pada Guangxing dan pergi dari sana seraya mengatakan, tunggu, siapa yang akan menyesal pada akhirnya? 对你这种女人，估计没什么兴趣。看最后后悔的人到底是谁？ Sesaat kemudian terlihat ketua dari keluarga Chu, Chu Xiaotian, nampak sudah berada di sana dan dia pun masuk ke arena. Namun di sela-sela itu nampak Chu Qing datang menghampiri Guangxing beserta dua rekannya. Diketahui mereka bertiga adalah talenta terbaik dari kota Xiang dan dua rekannya itu bernama Xi Zhan dan Qiu Li. Dan maksud dari kedatangan Chu Qing menghampiri Guangxing hanya untuk sekedar mengejeknya. 是石阳镇最顶尖的年轻人。不好意思，让你失望了，还以为你不敢来了。 Setelah mereka pergi, kemudian datanglah Nona Liu Pei. Dan Nona Liu Pei mengingatkan kepada Guangxing bahwa ada seseorang yang ingin menyakiti Guangxing. Mendengar itu seketika Guangxing menggodanya.
apakah Nona Liu sangat peduli padaku? Dan di saat itu juga terlihat ada bawahan dari Nona Liu Pei yang memberikan berita bahwa Cu Yan, adik dari Cu Qing, ingin bertemu Nona Liu. Mendengar itu juga Kuang Sheng langsung mencibir, "Nona Liu, hati-hati karena Cu Yan itu bukan orang yang baik." Dan seketika Nona Liu pun membalikkan keadaan dan menjawab, "Apakah kamu mengkhawatirkanku?" 柳小姐，小心一点，这楚原可不是什么好。你这是 Sementara saat ini di dalam arena terlihat ketua dari keluarga Chu yang sangat pro kepada Cu Qing. Dia mengingatkan kepada Cu Qing bahwasanya lawannya adalah orang yang terkenal lemah. Jadi Cu Qing harus bersikap sedikit lembut dan tidak boleh menyakiti rakyatnya sendiri. 徒儿，下。 Setelah itu terlihat Kuang Sheng yang memasuki arena disusul dengan Cu Qing yang juga memasuki arena dan kemudian 楚清已经到了灵文境6阶巅峰。 ya, pertarungan pun dimulai dengan memperlihatkan Cu Qing yang sudah mencapai puncak level 6 dari prasasti roh. Dan penonton pun nampak biasa saja karena sudah sepantasnya orang jenius seperti dia mencapai level seperti itu. Akan tetapi Kuang Sheng tidak ingin kalah. Dia pun memperlihatkan kemampuannya yang sudah mencapai level 6 dari prasasti roh. Dan seketika kejadian itu membuat seluruh penonton termasuk ketua dari keluarga Chu nampak tak percaya atas apa yang dia lihat. Intinya saat ini semua orang tercengang. Semuanya dibuat melongo, semuanya keheranan. Mereka melihat dengan tak percaya apakah ini benar Kuang Sheng si bocah tolol itu. Kemudian Cu Qing melancarkan serangannya yang berupa pasir yang sangat banyak dan berhasil membuat Kuang Sheng sedikit tertekan dan kebingungan. Sehingga para penonton yang melihat ini sudah menduga bahwa Kuang Sheng pastilah mati di bawah satu serangan. Namun seperti yang kita duga, mana mungkin pahlawan kita Kuang Sheng kalah semudah itu. Lalu Kuang Sheng membalasnya dengan jurus petir 1 segel dan 9 segel guntur. Nampak Cu Qing tidak mampu melawannya. Alhasil Cu Qing hanya bisa menghindari semua serangan Kuang Sheng dan kemudian ya, Cu Qing pun merasakan penindasan Kuang Sheng yang begitu kuat sehingga membuat Cu Qing tak mampu menahannya. Lalu Cu Qing pun seketika mengeluarkan seteguk darah dan membuat para penonton sekali lagi dibuat melongo. Karena Cu Qing tak ingin dipermalukan oleh pecundang seperti Kuang Sheng, akhirnya dia pun merilis kekuatan sejatinya yang sebenarnya. Dan ternyata Cu Qing ini sudah mencapai ranah prasasti roh tingkat 7. Melihat itu orang-orang yang berada di sana pun sangatlah kagum dan memastikan bahwa Kuang Sheng sekarang berada di posisi yang sangat sulit. Akan tetapi Kuang Sheng tidak panik sedikit pun karena dia juga mempunyai teknik rahasia yaitu seni meridian emas yang membuat prasasti rohnya berubah warna menjadi warna emas. 金脉诀，这灵纹变色，让你试试我这6道丢人现眼的灵纹，至少是地元5星以上的功法才能做到的灵纹。区区6道灵纹， ya, setelah benturan tersebut nampak prasasti roh yang dimiliki Cu Qing hilang menjadi abu. Dan sekaranglah pembuktian Kuang Sheng yang sebenarnya. Dia pun merilis kekuatan pamungkasnya yaitu 9 segel guntur dan petir 1 segel.
kemudian menghajar Chu Qing habis-habisan. 一引奔雷，给我破！ Lagi dan lagi terlihat Chu Qing mengeluarkan seteguk darah dan nampak dia sudah tak memiliki kekuatan untuk melawan Kuang Sheng lagi. Dan melihat kejadian itu membuat para penonton kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka sama sekali tak percaya atas apa yang mereka lihat saat ini. 这还是那个不能修炼的废柴少爷吗？现在可以宣布。 Kemudian Kuang Sheng memberikan surat pertaruhan atas pertarungan ini kepada ketua, yang mana isi dari pertaruhan tersebut adalah jikalau Kuang Sheng kalah, maka Chu Qing bebas dapat melakukan apapun kepadanya. Namun jikalau Kuang Sheng yang menang, maka Chu Qing tidak boleh menginjakkan kakinya lagi di rumah Kuang Sheng-nya. Akan tetapi ketua tersebut menyebutkan bahwa pertarungan ini belumlah selesai, yang membuat para penonton pun cukup heran, karena para penonton melihat dengan mata mereka sendiri bahwa Chu Qing dipermalukan di pertandingan ini. Lalu mengapa ketua Chu bilang pertandingannya belum selesai? 俩人也是分出了胜负。 这场赌约在老夫看来， 他又要耍什么花招？ Kemudian ketua itu melanjutkan bahwasanya keluarga Chu adalah keluarga pembuat pil yang terkenal, dan secara alami dia ingin mengadakan kontes pemurnian pil. Dan jikalau kontes tersebut selesai, maka pertarungannya dengan otomatis juga dianggap selesai, dan pertaruhannya juga dianggap dapat memuaskan semua orang. 孩子的天赋还真是优秀。 楚家算是炼丹师。 Mendengar itu seketika membuat penonton terheran-heran lagi, karena selain keluarga Chu, tidak ada orang yang mampu memurnikan pil berkualitas tinggi. Namun meskipun begitu, Kuang Sheng masih tidak panik sedikit pun. Bahkan dia tahu bahwa Chu Qing memiliki bakat dalam pemurnian pil dari sejak kecil. Akan tetapi Kuang Sheng juga tidak kalah jeniusnya dalam pemurnian pil. Karena kita sudah tahu bahwa Kuang Sheng dapat memurnikan tanaman spiritual hanya dengan satu tangan, ditambah durasi waktunya yang begitu singkat. Dan hal ini juga dapat menjelaskan bahwa mana mungkin Kuang Sheng takut akan pertandingan pemurnian pil yang akan dilangsungkan. 还真没听过谁能炼制出优。大长老好提议，晚辈我不信在这一点上，我定会在炼丹上讨回来的。